Terima kasih banyak Bang Riki untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanggapan dan pertanyaan. Mungkin yang pertama adalah tanggapan, baru kita selingi dengan pertanyaan. Mungkin yang pertama tanggapan dari Kak Rosalina Syanturi. Kalau Kak Rosa boleh bagikan apa yang Kakak dapat yang merema untuk kami Kak. Ya, thank you Tasya. Terima kasih buat Bang Riki yang hari ini nge-share firman tentang kekudusan ya, kekudusan hidup. Ya, terima kasih buat firman yang dibagikan hari ini Bang, sangat memberkati, membuka pikiran dan membuat hati untuk mau berubah, untuk terus menguduskan diri dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama sekali ketika Abang share tentang kekudusan, Abang tadi bawa cerita bahwa naluri manusia, sebenarnya kita itu selalu ingin yang namanya bersih, selalu yang namanya ingin yang higienis. Benar ya, pertama soal makanan. Kita selalu pengen makanan itu higienis, teruji, bersih, bahkan ada yang bilang halal gitu ya. Jadi kita selalu ingin yang kudus sebenarnya. Yang kedua kayak rumah gitu ya. Saya bangun pagi langsung membersihin kos gitu. Jadi kita itu nggak suka sebenarnya yang kotor-kotor. Itu naluri hidup sebenarnya gitu ya. Jadi secara fisik naluri bahwa kita itu selalu ingin hidup bersih. Itu setuju banget ya. Terus ketika Abang tadi sampaikan bahwa 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Itu dari ayat 15 saya kena banget ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu ya. Itu saya ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu gitu ya. Sama seperti Dia kudus gitu ya. Kekudusan dituntut Tuhan hanya kepada anak-anaknya. Karena manusia adalah gambaran yang serupa dengan Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, kuduslah engkau sama seperti Bapamu kudus, sama seperti Dia yang kudus gitu ya. Jadi kekudusan itu sebenarnya kelas ilahi ya, kelas ilahi yang ingin diberikan Tuhan, yang ingin Tuhan tuntut kepada anaknya sendiri, karena kitalah ahli waris yang Tuhan tuntut sebagai hidup kudus gitu ya. Tentang kekudusan ini menurut saya hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan ilahi, karena statement ini juga Tuhan berikan hanya kepada anak-anak Allah gitu ya, untuk hidup kudus, which is tanpa hidup di dalam Kristus kita nggak bisa kudus gitu ya. Jadi dalam 3 kata kunci di dalam hidup ini untuk kita bisa hidup kudus, bahkan yang kedua statement Tuhan sempurna, yang pertama hanya karena kasih karunia. Kita bisa hidup kudus itu benar sekali hanya karena kasih karunia. Naluri kita itu selalu berbuat dosa. Tapi karena kasih karunia Allah, dan yang kedua kita dipimpin oleh Roh. Ketika kita sudah menerima Yesus, Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus, hendaklah kita dipimpin oleh Roh. Sehingga ini yang membuat kita sebenarnya kudus. Sebenarnya yang membuat kita kudus adalah Roh Kudus itu sendiri yang telah memimpin kita, bukan kita sendiri, bukan. Tapi Roh Kuduslah yang memimpin kita setiap hari hidup kudus. Karena Roh Kudus sendiri adalah kudus, gitu ya. Jadi sebenarnya yang membuat kita kudus itu Allah sendiri, bukan kita. Itu yang sangat ini ya, sangat membuka mindset kita gitu ya, bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa kudus teman-teman gitu ya. Memang benar sekali statement Bang Riki tadi. Pertama kasih karunia yang membenarkan kita, yang menguduskan kita. Yang kedua Roh Kudus itu sendiri yang membersihkan kita dan memimpin kita untuk hidup kudus. Karena pada dasarnya nature manusia berdosa. Jadi tanpa Roh Kudus kita itu nggak bisa kudus. Jadi buat teman-teman, pergaulan bersama Roh Kudus itu yang membuat hidup kita kudus. Doa, teman-teman persekutuan doa, contoh kayak 3 kali dalam sehari. Saya bilang kita nggak bisa hidup kudus. Karena apa? Hanya Roh Kudus sendiri yang bisa membuat kita kudus, teman-teman. Jadi which is kalau kamu aja berdoa nggak pernah kayak 5 kali dalam sehari, 4 kali dalam sehari, bagaimana mungkin Roh Kudus bisa memimpinmu sedangkan kamu tidak pernah stay tune untuk kudus gitu ya. Jadi menurut saya yang bisa membuat kita kudus sendiri adalah Roh Kudus sendiri gitu, Allah sendiri yang Dia yang terus hidup dengan kudus gitu ya. Dan yang ketiga yang membuat kita kudus itu adalah firman-Nya.
Karena firman-Nya adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kamu bisa tahu ini salah, ini dosa kalau kamu mengikuti firman gitu ya. Kamu selalu diatur oleh hukum-hukum, norma-norma gitu ya, kitab-kitab yang ada dalam firman. Jadi ini sangat-sangat membuka pikiran kita gitu. Mungkin kadang kita sepele ya, apalagi jujur ya, apalagi kayak kita seperti yang punya anak-anak rohani gitu ya, terlalu terbiasa dengan bicara, terlalu biasa bawain firman, tapi kita nggak pernah melakukan firman itu sendiri. Saya bilang sama anak-anak rohani saya, semakin saat ini, semakin saya terus diundang jadi pembicara, saya malah berpikir gini, Tuhan, aku sibuk dengan dunia ini Tuhan, tapi aku merasa kosong di dalam Tuhan gitu. Aku cerita sama anak-anak rohaniku, aku nggak mau Bapak gitu ya, aku 24 jam diundang jadi pembicara ini, tapi aku sendiri tidak ngobrol dengan papaku, aku sendiri tidak bergaul dengan papaku. Aku bilang sama anak-anak rohaniku bahwa maybe ya, you look it great gitu, kamu kelihatan hebat, tapi sebenarnya kamu rapuh. Jangan sampai kamu terlihat hebat, tapi kamu rapuh gitu ya. Oleh sebab itu saya selalu menyuruh anak rohani saya supaya hidup kudus itu bangun. Saya selalu suruh 5 kali dalam sehari berdoa, 5 kali, which is hari ini rutinitas gitu, tapi itu menjadi gaya hidup gitu ya. Semua yang di Child of God gitu ya, anak-anak rohani saya dari seluruh Indonesia, saya selalu bilang, adik-adik, tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, kami itu nggak bisa hidup kudus gitu ya. Jadi saya tekankan dengan teman-teman untuk berjaga-jaga ya. Tadi udah disadarkan Bang Riki bahwa lawan kita ternyata 3. Pertama daging. Iya benar sekali ya. Ada 7 deadly sins ya. Ada akar dosa yang bisa kamu lawan dalam dagingmu ini. Mulai dari dosa sombong, dosa iri dengki ya, envy, dosa marah, banyak dosa nature dalam tubuh kita yang perlu kita lawan. Yang kedua, dunia. Di mana kita bergaul adalah tantangan kita untuk hidup kudus. Itu benar sekali, teman-teman. Pergaulan kita duniawi gitu ya. Dunia selalu menawarkanmu tentang hal ini, tentang baju baru, tentang ini, tetapi biarlah pusat pikiranmu hanya Yesus gitu ya. Mungkin dunia selalu menawarkan jalan-jalan dan sebagaimana, tapi kamu penuh dengan jadwal rohani, itu juga adalah prioritasmu di mana gitu. Yang ketiga adalah sadar bahwa setan itu ada. Benar sekali ya, sadar bahwa setan itu ada. Jadi itu membuka pikiran saya gitu ya. Jadi misalnya nih setiap hari, saya nonton jam 9, jam 11 malam, dia mimpi setan lah, dia, Kak aku mimpi telanjang lah, aneh-aneh gitu laporan anak-anak rohani ya. Dari sini saya sadar, oh iblis setan itu ada gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap anak rohani ngelapor tentang hal-hal ini, ternyata kita lawan gitu ya. Kita lawan dengan firman Tuhan. Pedang roh itu kan firman Tuhan gitu ya. Kita lawan dengan firman Tuhan agar kita terus bisa berjaga-jaga gitu. Jadi menyadarkan saya, kayak tadi Bang Riki bilang, tiba-tiba dia pusing, tiba-tiba dia marah. Oh ternyata itu kerjaan si iblis gitu. Jadi hari ini kita sadar teman-teman bahwa 3 aspek ini yang terus membuat kamu untuk tidak kudus dan membawa kamu terus untuk terus berontak dari kebenaran. Sebenarnya dosa itu adalah menyimpang dari kebenaran ya. Itu pengertian dosa sesungguhnya, menyimpang dari kebenaran. Oleh sebab itu untuk hidup kudus kita harus mengikuti firman agar kita tidak menyimpang dari kebenaran. Itulah hidup kudus. Kita mengikuti firman tersebut gitu. Banyak hal ya yang dibukakan. Terus yang kedua tentang ketika kamu menyimpan bangke dosa, kamu sedang membangun kematian rezekimu, terus kematian talentamu, itu benar. Dulu saya tahun 2019 pernah ngikutin seminar anak Gilbert ya, si Garen, dia pernah bilang gitu. Jadi kalau kita selalu membuat dosa kita ini bangke-bangke, kita sedang mematikan berkat, pintu-pintu berkat, kita sedang mematikan talenta-talenta kita gitu. Jadi ayo teman-teman, segala kemunafikan itu transparan dengan Tuhan. Saya selalu ajarin itu ya buat anak-anak rohani saya. Kemunafikanmu, mungkin kau nonton video bokep, nonton video porno gitu ya, karena kamu selalu nonton film Korea gitu ya, munafik kalau tidak memikirkan seks, munafik kalau kau tidak memikirkan pikiran itu. Jadi saya memang mama rohani yang strict, nggak boleh nonton video Korea, nggak boleh lagu-lagu ini gitu ya, karena memang benar ya 2 jam 3 jam hidupmu itu dipengaruhi dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu baca buku itu akan menyerap 2-3 jam. Jadi kalau kau nonton
itu akan menyerap 2-3 jam. Jadi kalau kau nonton setan itu akan, misalnya horor, itu akan menyerap 2-3 jam gitu. Jadi adik-adik, ini yang membuat teman-teman ya, yang membuat kita terbuka gitu, bahwa di dalam Tuhan itu kita transparan. Oke Kak Rosa, terima kasih Kak untuk sharingnya. Ini ada pertanyaan Bang dari Kak Roseli di kolom chat. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu Bang kalau ada sampah atau bangkai yang sedang kita simpan Bang? Itu pertanyaannya Bang. Pertanyaan yang baik sekali. Pertama, suara Bang jelas ya, terdengar? Terdengar Bang. Oke. Yang pertama, bangkai itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dosa itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya,